mungkin bisa. Nah itu harus diantar. Makanya kenapa kita utamakan ibu yang udah lanjut usia, karena ibu udah berat dan lebih berat ya gitu kita untuk ngurusnya. Nah, makanya kata Rasulullah, barang siapa yang mendapati ibunya yang udah lanjut usia dan dia bisa memanfaatkan ya untuk mendapatkan pintu surga, maka itu dia akan masuk surga. Masya Allah ya. Yaitu berbakti kepada orang tua ya. Ya biasanya kan kalau anak yang ini sekarang tuh sama orang tua datang kalau pas udah ini aja ya, udah meninggal baru pada datang. Ibunya sakit dia nggak peduli, ada aja alasannya biasanya tuh anak yang sibuk kerjaan lah, terus apalagi sibuk ngurus anak ya, pokoknya segudang alasan. Begitu ibunya meninggal baru pada datang deh tuh. Yang dicari apa? Warisan. Ya. Jadi dicari warisannya, padahal Islam mengajarkan itu tuh pintu surganya tuh ya, jangan sampai dilewatkan, sayang gitu. Ini malah yang dikejar hartanya. Nah makanya kita harus bisa memilih ya, bahwa jangan sampai kita hal-hal yang remeh-temeh, yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara, karena harta di dunia kan akan fana, akan habis ya. Kita malah prioritaskan, sementara yang kekal ya, itu kenikmatan di surga malah kita tinggalkan ya. Seperti surga, kita pintu surga ada di rumah didiemin ya, malah sibuklah begini begitu udah meninggal baru sibuk nyari harta. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Makanya wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah ya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Dengan apa? Dengan beramal baik, baik di hablum minallah maupun hablum minanas ya. Kalau misalkan kita kalah dalam harta ini menurut siapa ya namanya, lupa saya. Ya pokoknya menurut inilah sahabat lah, saya lupa namanya ya. Itu kalau misalkan ada orang lain yang bisa mengalahkan kita dalam hal dunia katanya, maka kalahkan dia dengan akhirat gitu. Misal nih contoh, kita beli sepeda nih, sepeda ontel ya, tetangga beli motor baru. Kalau biasanya kan panas ya, kalau tetangga beli motor baru berapa cc sih, dia 125, kita beli yang 150 gitu. Nah itu dalam Islam tidak diajarkan gitu. Jadi meskipun kita pakai sepeda ontel ya, dia motor baru, tapi ke masjid kita pakai sepeda lebih cepat kalau bisa, di saf pertama. Nah itu artinya ketika kita kalah di dunia ya dalam hal harta, kita jangan kalah di akhiratnya ya. Misalkan kita rumahnya RSSSS, rumah sangat sederhana, sulit selonjor gitu ya, sedangkan dia rumahnya gede, gedung ya. Nah kita kalah dunia, tapi jangan kalah kita mengenai akhirat ya. Maka biarpun rumahnya kecil, saya tetap berbakti kepada orang tua, ini pintu surga, dan saya akan mendidik anak istri saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah ya. Yang lebih bagus udah kaya terus dimanfaatin hartanya. Masya Allah ya. Sekarang yang jadi masih ada ya waktu ya, berapa ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, boleh gak kita ngejar harta? Boleh, yang penting niatnya. Kita bisnis ya, niatnya asal jangan untuk sok-sokan, untuk bangga-banggaan, untuk ria ya. Nah, tapi niatnya dengan kita mendapatkan harta yang banyak agar kita bisa bersedekah lebih banyak, menginfakkan harta lebih besar. Nah itu boleh. Boleh gak kita mengejar jabatan? Boleh, asal niatnya dengan saya jadi pejabat
maka saya akan beri kemudahan, diberi keadilan, diberi kebijakan untuk orang banyak, misalnya gitu. Bukan untuk melanggengkan dinasti, bukan untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaannya, ya. Ya, artinya boleh kita mengejar harta, mengejar jabatan asal niatnya untuk surga. Jadi jangan harta ini menunggangi kita, tapi harta itu kita tunggangi. Ya, kalau harta menunggangi kita, nanti kita bisa masuk neraka jahanam seperti siapa? Korun. Ya. Korun tuh harta menunggangi dia. Ya, jadi jangan, justru harta ini menjadikan kita untuk jembatan masuk surga. Ya, kayak kemarin nih Pak Ketua ya ke Mekah sebulan, Masya Allah nikmat banget. Itu pahalanya banyak itu. Udah pahala di sana 100.000 kali ya kalau sholat di sana, tambah lagi nanti puasa, ditambah lagi mudah-mudahan dapat itu Lailatul Qadar. Ya Allah, udah banyak deh ya, mudah-mudahan barokah mabrur ya. Ya, saya rasa cukup kata Pak, ini udah habis waktunya. Kita hotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.